Tapi kalau ada orang orang tua laki-laki, aku nggak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi di channel saya tentunya bersama Ical Barber. Hari ini, video kita kali ini, kita akan menginterview seseorang dan narasumbernya sudah bersama kita saat ini. Tetapi sebelumnya, saya akan memberikan sedikit edukasi tentang tempat ini ya. Jadi sebelum lanjut ke video berikutnya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi saat ini saya itu berada di salah satu situs cagar budaya ya, peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua di Kota Tarakan, yaitu di salah satu bunker dari sekian bunker yang ada di Kota Tarakan, tepatnya di Mamburungan, di Peninggi Lama teman-teman ya. Seperti apa sebenarnya tempat ini? Kalian simak terus video ini ya teman-teman dan bosku semua. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, di belakang saya ini adalah meriam yang menjadi hal yang paling inti di tempat ini, di bunker ini, untuk mempertahankan posisi pada saat ada musuh yang menyerang ya. Jadi meriam ini sudah cukup tua ya, sudah cukup lama sepanjang sejarah peninggalan itu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah salah satu bukti sejarah pada saat itu ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih lengkapnya tempat ini sebenarnya kita akan review nanti secara detail untuk mengulik tempat ini. Karena sebenarnya sesi hari ini kita akan menginterview salah seorang yang menjadi narasumber kita. Kebetulan kita menginterviewnya di tempat ini, maka kita memberikan sedikit edukasi di sini ya. Nah, meriam ini adalah hal yang menjadi pertahanan pada saat itu ya. Ketika ada musuh yang ingin menyerang, maka meriam ini sangat berfungsi memantau posisi dan keadaan musuh yang akan digempur dari sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi di tempat ini? Maka kita akan telusuri lagi ya, tapi tidak begitu banyak atau tidak begitu komplit review tentang tempat kali ini, karena memang temanya hari ini kita akan menginterview seseorang di tempat ini. Oke teman-teman, jadi posisi bunker ini atau salah satu situs cagar budaya peninggalan sejarah zaman Perang Dunia Kedua di Kota Tarakan itu berada di atas permukaan laut ya teman-teman. Jadi dari sini itu sudah terlihat langsung ya laut lepas yang ada di Kota Tarakan ini. Jadi dari posisi ini para tentara itu bisa memantau musuh yang datang dari arah laut ya, karena posisi atau tempat saya sekarang ini berada di ketinggian sekian kaki ya teman-teman ya, atau sekian mil di atas permukaan laut ya. Nah, di tempat saya berdiri sekarang ini adalah salah satu ruang yang menjadi ruang pantau bagi para prajurit untuk memantau musuh yang akan datang. Seperti apa keadaan di dalam tempat ini? Nah, ikuti saya teman-teman ya. Nah, ini kita lagi mau masuk ke dalam tempat pantau ini ya. Pintunya di sini teman-teman. Ayo kita turun ke bawah. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan ini ya, sebagai ruangan pantau untuk musuh yang datang dari arah laut atau bibir pantai yang ingin masuk ke Kota Tarakan. Jadi para prajurit itu standby di sini untuk memantau itu ya. Nah, makanya ada sisi atau celah di sini untuk melihat ke arah luar sana ya teman-teman ya. Jadi kalian dari sini bisa melihat langsung ke laut sana ya. Tapi di dalam ruangan ini tidak ada apa-apa ya teman-teman, hanya seperti inilah tampilannya. Oke, jadi nanti review lengkapnya seperti apa nanti di sesi berikutnya ya, atau di konten atau video berikutnya teman-teman. Nah, sekarang kita menuju dulu ke interview kita, ke narasumber kita yang sudah bersama kita hari ini. Seperti apa kisah hidup seorang Joko Wibowo. Oke teman-teman semua, kali ini kita sudah bersama narasumber kita
siapa beliau ini. Beliau ini adalah Mas Bowo Yusuf ya. Iya. Nah, Nama asli Joko Wibowo. oh jadi nama asli beliau ini Joko Wibowo. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai bersama Mas Joko Wibowo tentang sosok seorang Joko Wibowo yang kita akan hubungkan ke sosok seorang gadis cantik ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, sebelum kalian lanjut menonton video ini, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengobrol lagi lebih jauh dan lebih lanjut tentang kisah hidup Mas Bowo ini seperti apa, kalian simak dulu video berikut ini ya. Oke, teman-teman semua, itulah sedikit tadi view tentang atau profil tentang Mas Bowo ini. Sekarang sudah sangat jauh berbeda karena alhamdulillah beliau ini sudah hijrah ya sekarang Mas ya. Alhamdulillah, sudah setahunan. Sudah setahunan ya. Jadi teman-teman, Mas Bowo Yusuf ini sudah hijrah dan seperti inilah tampilannya sekarang. Bukan lagi gadis cantik yang kalian simak videonya tadi ya. Di situ beliau masih jadi seorang gadis cantik. Siapa namanya gadis cantik itu? Cleopatra. Jadi nama gadis cantik yang di video yang tadi itu namanya Feby Cleopatra ya. Iya. Nah, seperti apa sebenarnya perjalanan Mas Bowo ini di kehidupan beliau ini sehingga dari seorang laki-laki sejati kemudian menjadi seorang gadis cantik dan alhamdulillah sekarang menjadi seorang laki-laki sejati seperti keadaan saat ini. Nanti kita langsung ngobrol dengan Mas Bowo Yusuf ini ya. Kita akan gali lebih dalam seperti apa sebenarnya perjalanan hidup beliau. Oke, teman-teman. Sekali lagi kami ingatkan, sebelum jauh menonton video ini, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe ya bosku, jangan lupa. Oke, Mas Bowo, yang saya mau tanyakan begini. Dulu ketika awal Mas Bowo menjadi seorang Feby Cleopatra yang begitu cantik, tapi tahan dulu, saya tidak akan langsung menuju ke situ. Yang ingin saya tanyakan begini Mas. Mas sebenarnya lahirnya memang di Kota Tarakan? Iya, lahir di Kota Tarakan. Lahir di Kota Tarakan. Nah, menjadi sosok seorang Feby seperti pada saat itu bagaimana awal mulanya Mas? Awal mulanya merantau ke Tanjung Selor. Merantau ya? Iya, merantau. Merantau ke salah satu tempat. Iya. Tapi sebelum berangkat itu, sosok seorang Mas Bowo itu masih jadi laki-laki. Masih seperti saat ini, masih sebagai seorang laki-laki ya? Masih laki-laki, penampilan laki-laki. Nah, itu teman-teman. Jadi sebelum Mas Bowo ini berangkat ke satu tempat untuk mencari nafkah atau bekerja di salah satu tempat di Kota Tarakan ini, tepatnya di Tanjung Selor ya Mas ya. Nah, beliau itu belum menjadi seorang Feby ya. Belum. Seorang Feby yang gadis cantik itu. Beliau masih laki-laki sejati. Masih umur 13-14 tahun lah. Nah, usia Mas Bowo pada saat itu 13 atau 14 tahun ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sampai Mas Bowo menjadi seorang gadis cantik, menjadi seorang perempuan? Kita tanyakan langsung lagi ya. Sebenarnya Mas Bowo pada saat itu tujuan Mas Bowo berangkat untuk bekerja itu pekerjaannya apa sebenarnya di sana? Salon. Itu pun nggak bilang-bilang berangkat, langsung tiba-tiba berangkat. Berangkat bilang, terus pas pulangnya tuh 2 tahun nggak ada kabar sama orang tua, nggak ada kabar. Udah telepon komunikasi aja lewat HP, kan dulu kan nggak ada HP kayak sekarang gitu. Telepon pas datang, tiba-tiba datang sampai rumah rambutku udah panjang gitu ya. Iya, Jadi sepulang dari perantauan orang itu tua aku tuh nggak kenal gitu. Jadi sepulang dari perantauan itu Mas Bowo sudah tampilannya itu sudah seperti Feby yang itu ya. Sudah jadi gadis cantik ya. Dan orang tua nggak kenal pada saat itu. Nah gini Mas, saya mundur ke belakang sedikit. Teman-teman simak terus ya. Mas, yang menjadi sebenarnya dasar atau pemicu utama sehingga Mas Bowo bisa menjadi seorang gadis cantik seperti dalam video yang disimak teman-teman tadi. Iya. Itu bagaimana sebenarnya Mas? Kan kerja di salon. Iya. Apakah karena background pekerjaan pada saat itu atau memang sebenarnya karakter Mas Bowo pada saat itu memang ada indikasi? Ada sedikit. Iya. Ada lah.
Oh, jadi teman-teman. Jadi faktor lingkungan juga iya. Iya. Terus adalah sedikit keperempuanan juga iya. Dulu waktu kecil suka main BP-BP-an, main masak-masakan, main boneka-boneka Barbie gitu. Oh, jadi teman-teman gini, sebelum Mas Bowo menjadi seorang gadis cantik, ternyata beliau memang ini memiliki karakter pada saat itu agak sedikit gemulai, Mas Iya, ya. sedikit. Nah, kemudian yang kedua, ditunjang dengan pekerjaan yang backgroundnya dikerjakan oleh seorang perempuan, yaitu salon kecantikan. Itulah semua yang menyebabkan Mas Bowo benar-benar Iya, menjadi faktor seorang lingkungan. atau mengubah karakternya dari seorang laki-laki sejati menjadi seorang perempuan yang cantik jelita. Nah, untuk lebih jauh dan lebih dalam kita ulik kehidupan Mas Bowo ini, kita akan mengarah ke sedikit hal yang agak dalam tentang pribadi beliau ini ya, teman-teman ya. Jadi gini, Mas Bowo. Ketika sudah menjadi seorang gadis cantik dengan nama Feby Cleopatra, Iya, Mas Bowo menjalani kehidupan itu berapa lama, Mas? ada 14 tahunan. Wah, lumayan lama ya. Jadi teman-teman, Mas Bowo ini menjadi seorang Feby Cleopatra atau gadis cantik itu selama kurang lebih 13 atau 14 tahun ya, Mas ya. Nah, Mas, ketika menjadi seorang gadis cantik, hal yang paling sulit atau hal yang paling menyulitkan kehidupan Mas pada saat itu, di sisi lain Mas adalah sadar bahwa dia adalah seorang laki-laki. Nah, di satu sisi dia tampil sebagai seorang perempuan cantik. Mas, bagaimana cara Mas Bowo menghandle kedua hal ini dalam diri Mas Bowo? Tahan dulu. Sementara teman-teman ya, ketika kita sebagai seorang laki-laki, kita sadar betul bahwa ada beberapa hal yang begitu berbeda dari seorang perempuan ya. Nah, Mas Bowo ini sebenarnya bisa menghandle dua pribadi dalam dirinya. Di sisi lain dia adalah memang seorang laki-laki, kemudian di sisi yang lain dia harus tampil memenuhi kondisinya pada saat itu sebagai seorang perempuan cantik. Untuk mengetahui hal itu, kita tanya langsung lagi ke Mas Bowo. Mas Bowo, bagaimana Mas Bowo menghandle ketika di pergaulan, teman-teman, menjadi seorang cantik? Pembawaannya seperti apa sebenarnya? Iya, karena teman-teman semuanya perempuan, kebanyakan perempuan. Iya. Teman-teman yang perempuan, jadi keikutan bawa ke perempuan gitu. Terus karena jadi orang-orang di sekitarku aja yang tahu aku tuh waria. Jadi orang-orang yang baru kenal atau laki-laki yang baru kenal aku, iya taunya aku perempuan. Jadi pada untung temanku tuh nutupin aku sebagai waria. Jadi kami tuh teman akrab banget gitu. Jadi pada saat itu, kalau orang baru yang mengenal Mas Bowo, Perempuan, dia mengetahui bahwa memang Mas Bowo ini adalah seorang perempuan, ya, perempuan. bukan laki-laki. Bukan. Dan yang mendukung pada saat itu orang di lingkungan kerja Mas Bowo atau partner kerja pada saat itu, Teman-teman ya juga. teman-teman, mereka menutupi bahwa Mas Bowo ini sosoknya sebenarnya adalah seorang laki-laki ya. Iya. Seorang waria. Jadi gitu teman-teman ya. Pada saat itu kalau orang baru mengenal Mas Bowo, dia tidak akan mengetahui bahwa Mas Bowo ini adalah seorang laki-laki, karena pada saat itu namanya Feby Cleopatra dan memang sempurna tampilannya seperti seorang perempuan Mas Bowo ya. Banget. Nah, teman-teman, ada hal yang lebih jauh yang akan kita ulik. Apa itu? Karena sebagaimana kita tahu bersama sebenarnya bahwa dalam kehidupan seorang waria ada hal-hal yang negatif ya Mas Iya, Bowo ya. ada juga yang gak enak. Ada yang nggak enak. Nah, kita minta kesediaan Mas Bowo untuk menyampaikan di sini bukan sebagai hal yang negatif, tetapi sebagai hal yang mengedukatif atau menginspirasi banyak orang di luar sana untuk melakukan perubahan, bahwa stop perilaku yang seperti itu dan menjadilah seorang Mas Bowo yang bisa menginspirasi banyak orang atau teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama seperti Mas Bowo ya. Tapi sebelumnya, teman-teman, kalian jangan lupa ya tekan tombol like, dan bagi kalian yang belum subscribe dan menonton video ini, jangan lupa kalian Like dan subscribe. like dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan obrolan kita bersama Mas Bowo kali ini ya. Mas Bowo, itu kan di kehidupan seorang, maaf ya, tanda Iya. kutip, seorang waria, Waria. tampilan Mas Bowo sebagai seorang Feby Cleopatra yang begitu cantik, hampir sempurna sebagai seorang perempuan, tentu banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Salah satunya Ini apa? pergaulan bebas, dunia malam, di situ ada narkotika, Iya. ada alkohol, pokoknya lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal negatif. Mas Bowo pernah mengalami hal itu? Hampir semua, bahkan bukan hampir semua sudah pernah. Dan narkobanya pernah, alkoholnya pernah, dunia malam pernah.
Jadi memang ketika menjadi seorang Feby Cleopatra ini, Mas Bowo hampir bisa dikatakan bahwa melakukan semua hal-hal yang negatif Iya, itu, Mas ya. karena orang-orang tahu kan aku perempuan, jadi orang-orang seperti bandar-bandar narkoba gitu, angkatan gitu, taunya aku perempuan gitu. Ya aku menutupi, jadi saking takutnya aku menutupi itu, aku benar-benar mendalami aku itu perempuan. Jangan sampai kalau aku ketahuan, dulu suaraku nggak kayak gini. Jadi dulu suara nggak kayak gini? Iya. Memang suara perempuan ya? Iya, suara perempuan, nggak dibuat-buat juga. Biasa kalau orang suara dibuat-buat itu kadang, halo ini siapa gitu, kan sakit tenggorokan. Iya teman-teman, itu tadi penjelasan Mas Bowo ya. Tapi saya akan undur sedikit ke belakang. Mas Bowo, berapa lama Mas Bowo setelah tiba di tempat kerjaan yang baru, kemudian menjadi seorang waria, dia tampil dengan sesempurna itu sebagai seorang wanita cantik, orang tua tahu nggak pada saat itu? Awalnya tahu aku kerja, tapi nggak tahu kalau kerja di salon. Terus pas telepon kan, ya kan dulu kan cuma telepon yang HP kecil, HP biasa gitu, telepon lah, apa kabar, baik gitu. Saya hello aja gitu sama orang tua. Karena bapak sudah nggak ada, mungkin kalau bapak masih ada, aku nggak akan seperti ini. Iya, tahan dulu Mas Bowo. Jadi teman-teman gini, saya akan coba gali hal yang lebih dalam ya. Mas Bowo ini juga tadi sudah kita tanyakan, bersedia beliau untuk menyampaikan atau menceritakan kisah hidup yang beliau lalui, bukan menjadi hal yang negatif untuk disimak, melainkan menjadi hal yang bisa menginspirasi orang lain untuk tidak putus harapan untuk berubah menjadi sosok yang bisa melakukan hal-hal yang positif atau kembali berhijrah di jalan yang seharusnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa bersama. Semoga Mas Bowo tetap istiqomah menjadi sosok seperti sekarang ini ya. Amin. Oke Mas Bowo, jadi gini, pada saat itu nih Mas Bowo, berapa lama setelah tiba di sana, bekerja di sana, hingga akhirnya Mas Bowo yakin untuk menjadi seorang Feby Cleopatra? Berapa lama di sana? 2 tahun. 2 tahun kerja di salon, pulang ke Tarakan, tiba-tiba rambutku sudah panjang. Jadi orang tuaku tuh kaget, karena kan dulu extension sih, Oh jadi gini Mas, sambung rambut. iya setelah 2 tahun, itu begitu tiba di tempat kerja yang baru, Mas Bowo langsung menjadi seorang perempuan? Atau sudah mengubah tampilannya langsung? Langsung dirubahin, pakai makeup, kayak gincu, pakai bajuku tuh ganti jadi perempuan, seksi. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu ketika Mas Bowo sampai di perantauan, bekerja sebagai seorang Feby Cleopatra itu di salah satu tempat kerja, yaitu salon kecantikan, beliau langsung mengubah tampilan beliau menjadi sosok seorang gadis cantik ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan obrolan kita bersama Mas Bowo ya. Mas Bowo bertahan selama 2 tahun di perantauan ya. Iya. Dengan kondisi tidak lagi sebagai seorang Bowo atau Joko Wibowo, tidak lagi ya, tetapi sudah menjadi seorang gadis cantik, Feby Cleopatra. Mas, pertanyaan saya begini selanjutnya. Sebelum Mas berangkat, tentu ada pesan-pesan dari orang tua ya, Iya. sebelum berangkat merantau. Nah, pesan-pesan orang tua ini ternyata tidak melekat, yakin saya tidak melekat pada jiwa seorang Joko Wibowo, sehingga beliau tidak memanfaatkan pesan atau nasihat yang orang tua berikan ketika berangkat merantau ke tempat orang atau ke negeri orang. Pada akhirnya Mas Bowo sendiri itu merasa, sudahlah, inilah diri saya pada saat itu Mas ya, inilah kehidupan saya, ini yang membuat saya nyaman. Jadi Mas, ini pada saat menjadi seorang Feby itu memang Mas nyaman pada saat itu? Awalnya sih enggak, karena tiba-tiba berubah. Masuk rambut panjang, pakaian perempuan, masuk BH. Nah, dalaman perempuan juga. Sudah menggunakan semua yang digunakan perempuan pada saat itu Mas Bowo juga sudah pakai ya. Nah gini, oke teman-teman, jadi pada saat itu Mas Bowo sudah mengenakan semua yang dikenakan oleh perempuan. Beliau sudah merasa bahwa dirinya utuh sebagai seorang perempuan cantik, sebagai seorang gadis cantik. Tapi nanti ada titik di mana Mas Bowo merasa harus kembali, di mana titik Mas Bowo merasa dia harus melakukan hal yang harusnya dia lakukan. Kalian simak terus video ini ya teman-teman ya. Jadi gini Mas Bowo, setelah 2 tahun di perantauan ya, akhirnya kembali ke kota Tarakan. Iya.
ke Kota Tarakan. Tapi Mas Bowo tahan dulu, sebelum saya mengarah ke situ, saya tanya dulu. Mas Bowo, orang tua masih ada? Masih, tinggal mama aja, bapak sudah nggak ada. Tinggal mama, jadi orang tua Mas Bowo ini, ibu masih ada, terus bapak sudah nggak ada ya? Bapak sudah almarhum untuk saat ini. Nah, Mas Bowo, setelah kembali dari perantauan, akhirnya kembali ke Kota Tarakan, setelah 2 tahun merantau, kemudian pulang dengan tampilan atau sosok Joko Wibowo yang berubah menjadi seorang Feby Cleopatra. Kita akan urutkan cerita ini ya teman-teman ya, dari awal sampai nanti Mas Bowo ternyata telah berhijrah dan tampilannya seperti sekarang. Jadi kalian tetap simak video ini ya teman-teman ya. Mas Bowo setelah pulang kan, sebelum berangkat merantau pada saat itu, ibu Mas Bowo tahu bahwa Mas Bowo itu atau Joko Wibowo itu adalah seorang laki-laki, ya kan? Nah, ketika Mas pulang, itu tampilannya tetap menjadi seorang Feby atau balik lagi menjadi seorang Joko Wibowo? Langsung jadi Feby. Jadi pulang ke rumah langsung, halo, assalamualaikum, aku bilang. Pada saat itu? Iya, assalamualaikum, aku bilang. Ma, aku bilang. Mama aku tuh bingung. Tapi tampilannya perempuan? Perempuan. Bukan lagi Joko Wibowo? Bukan. Tapi seorang Feby? Iya. Nah, bagaimana respon orang tua atau ibu Mas Awalnya kaget. Joko pada saat itu? Kaget, nggak terima, shock kali. Orang tua mana sih kalau lihat anaknya yang bukan dirinya sendiri gitu? Iya. Pastilah nggak terima gitu lah. Iya. Jadi Mas Bowo pada saat itu sudah kembali ke keluarga, tapi sudah dengan Pakai tampilan yang berbeda ya. Merasa bahwa diri Mas Bowo adalah perempuan. Dan Mas Bowo memberanikan diri pulang dalam keadaan seperti itu. Iya. Mas Bowo apapun tantangannya, Mas Bowo berpikir bahwa ibu saya harus menerima keadaan saya pada saat itu ya. Iya. Keadaan Mas Bowo pada saat itu. Nah teman-teman, kita tahu bersama di dalam kehidupan keluarga, jika terjadi sesuatu hal yang negatif yang menyangkut kehidupan seorang anak, orang tua tentu merasa sangat sedih ya teman-teman ya. Kecewa. Pasti sedih dan kecewa. Nah, apalagi pada saat itu Mas Bowo hidup di tengah-tengah masyarakat luas ya Mas ya. Iya. Orang tua Mas Bowo berkecimpung dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar. Ya, Tentunya orang tua Mas Bowo, iya kan, akan merasa tidak nyaman dengan keadaan pada saat itu, di mana seorang anak, dia adalah seorang laki-laki, kemudian setelah pulang dari perantauan, bukannya menjadi sosok yang patut diteladani pada saat itu, tetapi justru menjadi sosok yang seolah-olah mencoreng wajah orang tua Mas Bowo pada saat itu ya. Saya minta maaf, saya harus mengatakan hal itu. Ya, jadi paling tidak pada saat itu Mas Bowo sedang mencoreng nama baik keluarganya Mas Bowo, terutama orang tua. Pasti pada saat itu ibu dari Mas Bowo ini, karena orang tua laki-laki atau bapak sudah almarhum pada saat itu Mas Bowo ya. Mas Bowo, bagaimana sikap Mas Bowo pada saat itu? Apakah orang tua atau ibu Mas Bowo menerima keadaan Mas Bowo pada saat itu? Orang tua yang nggak terima gitu. Nggak terima ya? Iya. Nggak terima ya? Mas Bowo, tahan sebentar. Jadi begini teman-teman ya, kita akan simak. Ada hal yang paling menyedihkan di kehidupan Mas Bowo kita ketika kembali, dan dia pasti merasa melakukan kesalahan terbesar dalam kehidupannya ya. Ketika dia menjadi seorang perempuan, dari seorang laki-laki sejati menjadi seorang gadis cantik, adalah dua hal yang berbeda dan bertentangan ya teman-teman ya. Kita simak nih bagaimana Mas Bowo melakukan hal itu sehingga bisa bertahan 14 tahun menjadi seorang atau sosok gadis cantik ya Mas Bowo ya. Mas Bowo, saya mau bertanya begini. Meskipun orang tua tidak menerima pada saat itu, ibu Mas Bowo tidak menerima tampilan Mas Bowo sebagai seorang perempuan, yang namanya hati nurani seorang ibu, dia tetap akan merasa bahwa Mas Bowo adalah anaknya, yang dia harus naungi sebagai seorang ibu ya. Mas Bowo, selama 14 tahun itu, jika kita mengulang kembali, hal yang paling Mas Bowo sesalkan itu apa? Menjadi seorang Feby. Kok bisa aku begitu? Kok bisa begitu ya? Iya. Kok bisa menjadi seorang seperti itu? Iya. Mas Jadi Bowo, kalau ada orang tua laki-laki, aku nggak seperti itu. jadi sebenarnya begini ya teman-teman ya, backgroundnya ya. Mas Bowo merasa bahwa pada saat itu dia kehilangan sosok seorang ayah ya Mas ya. Kemudian tidak ada lagi kendali kontrol dalam keluarga yang mengontrol atau membatasi hal-hal yang dilakukan oleh Mas Bowo, sehingga beliau tersugesti keadaan lingkungan sekitar atau pergaulan
Nah, jadi pada akhirnya Mas Bowo memilih menjadi seorang gadis cantik itu tak lepas juga dari hilangnya sosok atau figur seorang ayah dalam kehidupan Mas Bowo ya. Tetapi kan seperti ini Mas, dalam diri kita, di alam bawah sadar kita tuh sadar bahwa ketika kita melakukan satu hal yang salah, yang bertentangan dengan yang seharusnya, maka hati kita akan menolak. Sadar nggak Mas Bowo ketika menjadi seorang Feby bahwa itu adalah hal yang salah? Sadar, cuman karena faktor lingkungan, faktor ekonomi, ya udah jalan gitu aja. Jadi karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, mau nggak mau menjalankan keadaan pada saat karena itu ya? Suka aja gitu, terus banyak orang puji cantik Kayak gitu ya. iya. Nah Mas Bowo gini, setelah berjalannya hari-hari Mas Bowo kembali ke keluarga, itu pasti akan menjadi hal yang sering diperbincangkan, baik itu tetangga, keluarga, atau mungkin teman-teman yang lain. Dan dampak moralnya pasti ke orang tua Mas Bowo, ke ibu pada saat itu. Setelah Mas Bowo hijrah, adakah Mas Bowo menyadari kesalahan-kesalahan yang telah Mas Bowo buat pada saat itu? Banyak banget. Banyak banget ya? Banyak. Terutama bohongin diri sendiri. Iya. Kedua, buat malu nama keluarga. Ketiga, banyak orang di sekitarku yang tertipu karena keadaanku yang kemarin. Oh gitu Mas Bowo ya. Jadi Mas Bowo begini, Mas Bowo memilih berhijrah. Sebentar teman-teman, sebelum kita ke proses hijrah Mas Bowo, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman semua. Sempat pada saat itu Mas Bowo mengalami sakit yang cukup lama. Oh ya. Tapi pada saat itu Mas Bowo masih sebagai Feby tidak? Masih sebagai Feby ya? Awalnya jatuh sakit bulan 12 jatuh sakit. Sakit gitu, muntaber gitu kan. Muntaber, jatuh sakit. Terus pulang karena disuruh rawat inap aja gitu kan. Iya. Nggak terima. Terus lanjut sakit yang kedua bulan 1 jatuh sakit lagi, yaitu langsung ke orang tua, keluarga, udah kamu gini aja, aku bilang pikiranku, udah mungkin inilah kali waktunya aku tobat gitu. Oh gitu. Oke Mas Bowo tahan dulu ya. Jadi teman-teman, sebelum proses hijrah itu Mas Bowo jalani, Mas Bowo tuh pernah mengalami sakit keras ya, cukup lama. Dan dari proses sakit, ketika sakit itulah Mas Bowo mulai berpikir bahwa sudah waktunya untuk berhijrah, sudah waktunya untuk bertaubat. Tetapi tidak semudah itu ya teman-teman ya. Kita akan tanya ke Mas Bowo. Mas Bowo, saya pernah dengar kabar atau baca salah satu artikel nih, di artikel lokal, bahwa dituliskan di situ Mas Bowo ketika menjadi seorang Feby pernah ingin dilamar beberapa kali oleh seorang laki-laki, Mas. Benar itu, Mas? Iya, sama aparat kalangan orang batubara gitu. Jadi teman-teman, jadi Mas Bowo ini ketika menjadi seorang Feby Cleopatra, beliau ini pernah sempat beberapa kali ingin dilamar, ya, dilamar untuk dijadikan istri. Tapi sayangnya yang melamar ini tidak tahu pada saat itu kalau Mas Bowo ini adalah laki-laki, bukan sosok seorang perempuan seperti Feby Cleopatra itu ya. Nah, tapi hal ini tidak banyak diketahui oleh orang yang baru mengenal sosok seorang Mas Bowo. Iya Mas ya? Iya. Nah, itulah sebabnya beberapa orang baru yang mengenal Mas Bowo sempat ada yang menjalin hubungan nggak Mas? Sempat, bahkan banyak. Jadi pada saat itu Mas memang sempat menjalin hubungan yang betul-betul serius Iya. sama seorang laki-laki pada saat itu. Serius. Dan pada saat itu dia nggak tahu kalau Dia Mas nggak Bowo tahu. adalah seorang laki-laki. Iya. Ya? Jadi ya, yang istimewa maksudnya dari seorang Feby itu, dia mampu menyembunyikan karakternya, total dia mampu menyembunyikan Iya, itu. karena mungkin suaraku dulu nggak kayak gini. Jadi Nggak suara Mas Bowo dulu itu nggak seperti sekarang ya. Iya. Sebagai seorang laki-laki nih sekarang. Dulu suara Mas Bowo ini memang asli seperti suara seorang perempuan Nggak ya. dibuat-buat malah. Iya.
Suaranya itu seperti suara yang asli dan nggak dibuat-buat ya teman-teman ya. Oke, kita ke hal yang berikutnya. Mas Bowo, puncaknya Mas Bowo setelah menjalani kehidupan itu 14 tahun, Mas Bowo pasti sudah Mas Bowo konfirmasi juga melakukan hal-hal yang negatif, dunia malam, narkoba, alkohol, semua Mas Bowo lakukan itu. Nah Mas, begini, Mas ini kan Muslim juga, pasti mengetahui bahwa itu adalah hal-hal yang dilarang. Apa yang paling memicu sebenarnya Mas Bowo nih sehingga betul-betul menjalani kehidupan di luar dari batas yang seharusnya? Mas, adakah Mas Bowo merindukan pada saat itu figur seorang bapak, figur seorang ayah yang memang ketika seseorang masih memiliki figur seorang ayah, maka akan menjadi kontrol terbaik di kehidupan seorang anak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ada yang membatasi langkah seorang anak ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sementara pada saat itu Mas Bowo sudah kehilangan figur seorang ayah. Ya, Mas Bowo rindu nggak pada saat itu ketika menjadi seorang PB? Apakah Mas Bowo kira-kira menjadi seorang PB ketika ada sosok seorang ayah? Kalau masih ada almarhum bapak, ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Karena orang tua laki-laki keras banget. Orang tua laki-laki maksudnya memang sebagai seorang figur yang mengontrol untuk menjaga keluarga anak dan keluarganya ya Mas ya. Mas, pertanyaan saya begini. Ketika Mas Bowo hijrah, titik yang paling terbaik menjadi tempat kembalinya Mas Bowo untuk menyudahi petualangan kehidupan seorang Feby Cleopatra setelah sembuh dari sakit ya? Iya. Sudah lama sih pengen hijrah, namun tidak kesampaian karena sibuk kerjanya di salon juga kemarin, di bidang salon gitu, kecantikan, seperti facial, sulam alis gitu, extension bulu mata, smoothing apa gitu kan. Faktor lingkungan, faktor kerja juga, jadi menetaplah di situ karena ekonomi juga berat di situ ya. Namun pas jatuh sakit, ada teman juga bilang, tobatlah, potonglah rambutmu, kembalilah sama Allah gitu. Nah ya, tahan dulu Mas Bowo ya. Jadi gini teman-teman, setelah Mas Bowo berhijrah, tentu kita pengen tahu nih kemampuan atau pekerjaan apa yang Mas Bowo bisa lakukan, karena pekerjaan beliau sebelumnya itu sebagai seorang yang bekerja di dunia kecantikan atau hal yang banyak dilakukan oleh perempuan di salon. Nah, setelah berhijrah, beliau bekerja sebagai seorang figur, entah itu baik seorang pekerja lepas atau apa. Sebentar, nanti kita akan ulik itu ya teman-teman ya. Mas Bowo, setelah sembuh dari sakit kan, kemudian berhijrah. Mas Bowo berhijrah prosesnya berapa lama pada saat itu? Dari bulan 1 itu potong rambut. Januari potong rambut. Januari 2019. Jatuh sakit lagi pas bulan puasa pertama jatuh Ramadan, sakit. puasa pertama sakit, kemudian masuk rumah sakit lagi. Masuk ada 8 hari, terus seminggu ada di rumah sakit. Iya, ada orang teman, kakaknya temanku datang ke rumah sakit, jenguk, besuk. Dia kayak rukia gitu, ngobat gitu. Nah, dia bilang, kamu mau nggak kalau sembuh nanti ikut pesantren sama aku? Aku bilang mau. Nah, nggak jadi ada kata nanti ataupun. Jadi ketika sakit itu ada salah seorang teman mendatangi Mas Bowo mengajak untuk hijrah, kita mau nggak ke pesantren? Iya Mas. Setelah sembuh, dan Mas Bowo ketika itu langsung menjawab bahwa iya, saya mau untuk ke pesantren untuk mulai berhijrah. Tapi kita akan tanya Mas Bowo, yang buat Mas Bowo yakin memilih berhijrah pada saat itu apa Mas? Karena inilah diriku sendiri. Mas Bowo mulai menyadari bahwa Mas Bowo adalah seorang laki-laki. Iya. Pada saat itu. Karena mungkin seperti perempuan gitu, pakaian perempuan, merasa ribet apa gitu. Bukan diriku sendirilah. Iya, Mas Bowo, kalau saya ingatkan satu hal, diingatan Mas Bowo, misalnya saya sugestikan begini, mengingat menjadi seorang Feby Cleopatra dan dengan diri Mas Bowo yang sekarang, menyedihkan nggak bagi Mas Bowo menjalani kehidupan seperti seorang Feby Cleopatra?
banget Mas. Merasa banyak melakukan kesalahan pada saat itu? Banyak banget. Banyak banget ya? Terutama Merasa berdosa nggak sama dosa, orang tua? dosa orang tua yang sudah nggak ada, malah bertambah gara-gara aku. Karena orang tua mana sih yang lihat anaknya dengan kelakuan yang seperti itu. Oke, jadi teman-teman, saya menarik satu kesimpulan dari perbincangan saya sampai sejauh ini dengan Mas Bowo seperti ini ya teman-teman ya. Ketika di sekitar kita ada orang baik keluarga kita atau orang lain, tepatnya di lingkungan kita, ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar dari yang seharusnya, maka jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, apalagi menghakimi orang itu. Kenapa? Allah punya banyak cara untuk mengembalikan seseorang ke jalur yang baik atau ke jalur yang benar. Jadi kita jangan pernah menjudge seseorang atau menghakimi seseorang pada saat ketika dia salah pada saat itu. Tapi hal yang benar yang harus kita lakukan, kita doakan orang itu agar kembali ke jalan yang benar ya teman-teman ya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana proses kehidupan itu berjalan. Karena kehidupan yang kita jalani itu sesungguhnya dikontrol dan dikendalikan oleh Allah yang berkuasa ya teman-teman ya. Ada Sang Pencipta yang menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin di luar batas yang seharusnya, mohon tidak dihakimi ataupun dijudge pada saat itu ya teman-teman ya. Karena kita bisa melihat nih, contoh seperti seorang Mas Bowo yang tadinya dia tampilannya sebagai seorang gadis cantik, kemudian pada saat itu ada yang menjudge keluarganya, ada yang menghakimi Mas Bowo, menjadi bahan obrolan tetangga-tetangga sekitar. Tetapi Allah yang jauh lebih berkuasa, Sang Pencipta jauh lebih berkuasa di kehidupan seseorang. Buktinya Mas Bowo setelah sakit tergerak hatinya untuk berhijrah dan kembali menjadi seorang laki-laki sejati ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Mas Bowo. Mas Bowo, sampai sejauh ini menjadi seorang laki-laki sejati, lebih nyaman mana? Menjadi seorang laki-laki sejati seperti sekarang atau dulu seperti Baby Cleopatra? Lebih nyaman seperti sekarang sih. Lebih nyaman seperti sekarang ya? Ya karena gak ada beban hidup gitu, gak membebanin orang, gak nipu-nipu orang. Karena nipu orang kan suatu dosa. Iya benar. Jadi teman-teman, Mas Bowo merasa pada saat menjadi seorang gadis cantik atau seperti Baby Cleopatra, beliau merasa bahwa melakukan dosa besar. Di satu sisi dia menipu orang, dia tidak memberitahukan sosok dia yang sebenarnya. Yang kedua, dia merasa sangat berdosa kepada orang tua yang telah berpulang, atau sosok seorang ayah yang telah tidak ada lagi pada saat dia menjadi sosok perempuan. Dia sadar bahwa semua yang dia lakukan pada saat itu akan dipertanggungjawabkan oleh sosok seorang ayah ya. Kemudian yang berikutnya, dia mulai merasa bahwa tidak seharusnya dia menjadi seperti seorang gadis cantik, tetapi seharusnya dia menjadi sosok seorang laki-laki sejati. Sehingga beliau yakin memilih bahwa saya harus berhijrah, saya harus menjadi seorang laki-laki sejati sebagaimana dia atau diri Mas Bowo yang sebenarnya. Nah Mas Bowo, proses hijrah itu juga tidak mudah ya Mas Bowo ya. Tapi kami berdoa semoga Mas Bowo istiqomah dalam keadaan seperti ini ya. Amin. Dan terus terjaga. Mas Bowo, saya mundur ke belakang tadi karena sebelum Mas Bowo berhijrah masih sebagai seorang gadis cantik, itu kerjanya kan kerja di salon, bidang kecantikan di salon. Ya. Nah setelah berhijrah seperti tampilan Mas Bowo sekarang menjadi laki-laki sejati seperti sekarang ini, Mas Bowo sekarang aktivitasnya apa? Sekarang kerja di Bliar, Iya. sebagai waiters. Iya. Terus kalau siang kadang kalau nggak capek pulang gitu, kadang pulang tengah malam gitu, pulang Iya. subuh kadang kerja jadi buruh pelabuhan. Jadi Jadi buruh. nguli di pelabuhan Iya, ya? Jadi buruh di lagi pelabuhan. ngejar target, Iya. mau rehab rumah gitu. Nah jadi teman-teman semua gini, berbanding terbalik ya. Karena corona juga kemarin kan. Karena corona, ya. Karena corona nggak ada kerjaan, mau tidak mau mencobalah sesuatu yang baru gitu. Iya. Jadi teman-teman, berbanding terbalik pekerjaan Mas Bowo ketika sebagai seorang gadis cantik, dia bekerja sebagai orang yang melakukan perawatan kecantikan di salah satu salon kecantikan. Ya sampai tangan sekarang kasar. Nah, sekarang beliau bekerja sebagai seorang kuli ya, sebagai seorang buruh di pelabuhan. Mas Bowo merasa gengsi nggak dengan itu? Nggak gengsi karena halal. Kalau kemarin ya uang cepat dapat gitu. Tapi kehalalannya dipertanyakan ya? Iya, halal
uang keringat sendiri gitu. Iya. Hasilnya lebih apa gitu ya, kalau untuk keluar tuh lebih aduh sayang Kayak untuk beli ini itu. Nah sekarang begini Mas, memang terasa ya Iya. hasil jeripaya pada saat ini sebagai seorang, meskipun sebagai seorang buruh, tapi ini bukan sesuatu yang negatif ya, atau yang tidak baik. Yang saya mau sampaikan begini teman-teman, bahwa seapapun pekerjaan kita, aktivitas kita untuk mencari nafkah, selalu ada keberkahan yang Allah berikan di situ ketika kita melakukannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan tidak melanggar koridor yang telah ditetapkannya. Terasa lebih berkah nggak sekarang? Banget ya. Apalagi kalau kasih ke orang tua, Iya, lebih apa gitu, lebih plong gitu. lebih plong ya. Iya. Jadi memang Kalau kemarin uangnya tuh foya-foya beli ini, beli itu, beli emas, pakai emasku cincin gelang kalung gitu, 10 gram, supaya dibelikan orang-orang gitu, abang-abang itu dibelikan. Terus uangnya pas jatuh sakit kemarin, uang emas-emas itu nggak ada kelihatan, namanya uang setan kali ya. Oke, teman-teman, sebentar lagi saya akan mengakhiri obrolan saya dengan Mas Bowo atau Joko Wibowo ini. Tapi sebelumnya saya pengen sekali menanyakan hal yang agak sedikit menggelitik ke Mas Bowo ya teman-teman ya. Apa pertanyaannya? Seperti ini pertanyaannya. Mas Bowo, selama menjadi seorang gadis cantik atau sebagai seorang Feby Cleopatra, kan pernah berpacaran dengan laki-laki ya. Pernah nggak Mas Bowo dipeluk? Pernah dipeluk, dicium malah. Pernah dipeluk, pernah dicium. Merasa geli nggak? Karena Mas Bowo juga laki-laki, di alam sadar bahwa Mas Bowo tahu kan, sadar kalau saya sebenarnya laki-laki. Mas Bowo merasa geli nggak dicium? Di saat itu ya suka aja. Suka aja ya? Iya. Tapi sekarang enggak. enggak. Jadi gini Mas Bowo, perasaan sebagai seorang perempuan pada saat itu memang lahir dari dalam ya? Iya. Keluarnya dari dalam sendiri. Jadi perempuan tuh ikut kemana air mengalir gitu juga. Nah Mas Jadi Bowo, makin mendalam. Mas Bowo, manusia itu kita tahu bersama dilengkapi dengan rasa cinta. Yang kuasa titipkan rasa cinta dalam diri atau hati seorang manusia. Mas Bowo sebagai seorang laki-laki pada saat itu, tetapi juga tampilannya sebagai gadis cantik, ketika melihat sosok seorang perempuan, Mas Bowo ada nggak bahwa ini ada perasaan suka nggak gitu? Awalnya sama, aku pikir aku perempuan juga. Oh, jadi perasaan yang ada bahwa Iya. sama, ada Iya, sama. saya sama seperti Iya. dia perempuan dan Bahkan saya perempuan. teman-temanku perempuan, aku sebagai perempuan juga. Oh, Kadang buka baju atau gimana gitu. Iya gitu ya. Di depanku. Iya. Jadi aku tuh biasa juga. Malah merasa ketika melihat seorang laki-laki malah justru hati Iya, Mas jadi Bowo yang ada merasa ini ya, ketertarikan gitu. ada ketertarikan Iya. ya. Ih, cakep. Oh gitu ya. Iya. Itu memang dari dalam Mas ya. Dari dalam banget. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi ketika seseorang Nggak tahu itu mungkin setan kali ya. iya merubah karakter dan dia mendalami karakter itu, maka dia akan merasa bahwa dirinya ya seperti sosok pada saat itu, tapi di alam bawah sadar ada hal yang tidak bisa diingkari. Apa itu? Mas Bowo sadar kan bahwa Mas Bowo adalah seorang laki-laki sejati. Dia merasa bahwa saya adalah seorang waria, tetapi di balik waria itu saya adalah seorang laki-laki. Dan alhamdulillah sekarang Mas Bowo sudah hijrah dan tampilannya seperti saat ini beliau sudah kembali menjadi seorang laki-laki sejati. Mas Bowo, sebelum kita mengakhiri obrolan kita kali ini, saya ingin bertanya seperti ini Mas Bowo. Mas Bowo bisa nggak, atau pesan moral yang ingin Mas Bowo sampaikan kepada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti Mas Bowo dan sampai saat ini belum kembali ke hal yang sebenarnya? Silakan Mas. Semuanya kembali pada diri sendiri. Jangan pernah jadi orang lain. Jadi diri sendiri itu sangat kejam. Nah, jadi itu teman-teman ya, Mas Bowo menyampaikan bahwa ketika kalian melakukan hal di luar dari diri kalian yang sebenarnya, maka kembalilah, stop hal itu, kembali lakukan hal sesuai diri sendiri atau sesuai karakter diri kita. Karena mengenal diri itu nggak mudah. Karena menurut Mas Bowo, mengenal diri sendiri itu sangat tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh kedisiplinan dalam kehidupan yang menjadi kontrol kita untuk tidak melakukan hal-hal negatif ya, Mas Bowo ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup obrolan ini, saya kembali ingin bertanya pada Mas Bowo ya. Mas Bowo, seandainya saat ini masih atau bisa kami hadirkan sosok seorang ayah yang memang pada kenyataannya memang sudah tidak mungkin, tetapi kita sampaikan begini ke Mas Bowo, hal yang paling ingin sampaikan kepada Mas Bowo
karena Mas Bowo begitu sangat rindu dengan sosok seorang ayah, figur seorang bapak. Mas Bowo ingin menyampaikan apa sebenarnya? Kalau memang bapak masih hidup pada saat ini. Ya kalau masih ada, ya aku nggak mungkin seperti ini. Terus keluarga aku juga nggak gimana, kayak terlantar gitu yang lainnya. Mamaku juga gitu, ya utuh lah. Kadang iri lihat orang yang lengkap, ada mama, ada bapak gitu, iri gitu ya. Oke teman-teman, baiklah, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita kali ini. Tapi sebelumnya, sama-sama saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan pernah lelah mendoakan hal yang baik kepada orang lain meskipun dia tidak tahu, karena salah satu yang doa diijabah oleh Allah itu adalah doa oleh seorang saudara tanpa diketahui oleh saudara yang lainnya ya. Jadi kita mendoakan Mas Bowo agar tetap diberi keteguhan hati, diberi ketabahan. Mas Bowo tetap menjalani proses kehidupan ini seberat apapun itu. Kami mendoakan agar Mas Bowo tetap istiqomah dan tetap sabar menjadi seorang laki-laki sejati pada saat ini, dan tidak kembali lagi menjadi seorang gadis cantik seperti dulu ya teman-teman ya. Kita doakan hal yang terbaik untuk Mas Bowo. Oke, buat teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak video ini, saya dan Mas Bowo dalam hal ini mengucapkan terima kasih buat kalian semua telah menonton video ini, dan semoga kisah seorang Joko Wibowo kali ini bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana atau kalangan tertentu dalam hal ini, sehingga bisa kembali berhijrah atau kembali menjadi sosok seorang laki-laki sejati seperti Mas Bowo pada saat ini ya Mas Bowo ya. Mas Bowo, saya terima kasih nih atas waktu luangnya. Amin. Sudah menyempatkan waktu mengobrol, memberikan sedikit cerita atau kisah hidup Mas Bowo. Mas Bowo bagi di sini. Mas Bowo, saya ingin bertanya, boleh nggak kisah ini saya publikasikan ke Boleh banget malah. YouTube? Boleh. Ke sosial media? Biar orang terinspirasi, biar orang-orang di sana jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Karena jadi diri sendiri itu sangat indah, bahagia, surga bagiku. Oke teman-teman, jadi Mas Bowo sudah mengizinkan kisah yang kita atau obrolan kita kali ini, Mas Bowo sudah izinkan untuk kita publik ke sosial media, salah satunya ke YouTube. Dan kalian jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya teman-teman ya. Oke, sampai di sinilah obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton. Kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and Subscribe.